Oke, Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Puji Tuhan. Oke, saudara, saya percaya tidak ada yang tegangnya, amin. Coba kita senyum dulu kiri kanan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya topik firman Tuhan beberapa menit ke depannya itu grow in Christ. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3, grow in Christ. Jadi artinya pertumbuhan dalam Kristus. Katakan sampai kiri kanan, pertumbuhan dalam Kristus. Oke, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat tadi Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang pokok anggur. Itu merupakan perumpamaan atau kiasan yang disebutkan Yesus sendiri dalam perumpamaan itu. Sehingga supaya murid-murid itu bisa mudah mengerti, mudah mencerna apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Jadi saudara, dalam perumpamaan atau kiasan ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan murid-murid itu adalah ranting. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, ada bapak di sini, ada ibu di sini. Nah, dengan tetap kita berpaut padanya. Jadi ranting dan pokok anggur tidak bisa dilepas pisahkan. Berarti kita tetap berpaut kepadanya, lekat dengan dia, tetap tinggal di dalam dia. Sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah. Jadi Yesus dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting. Supaya ranting-ranting itu dia berbuah. Bukan sekedar dia berbuah saudara, tapi dia berbuah lebat. Makanya kan hari ini kita berbicara tentang pertumbuhan dalam Kristus. Grow in Christ. Jadi Yesus mengharapkan agar kita semua berbuah, katakan berbuah. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Menghasilkan buah-buah pertobatan berarti kita yang kehidupan lama yang syarat dulu dengan dosa tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Itu disebut dengan buah-buah pertobatan. Manusia lama kita yang tadinya kehidupan kita berdosa, kehidupan kita yang syarat dengan dosa, tapi kita diubahkan kembali menjadi manusia yang baru. Katakan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan yes. Katakan yes. Nah, itu buah-buah pertobatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencerminkan kehidupan manusia baru, kita semakin hari akan semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki karakter kingdom of God. Berarti kita memiliki karakter kerajaan Allah. Di mana-mana orang melihat Yesus dalam diri kita. Di mana-mana orang melihat Allah dalam diri kita. Di mana-mana orang melihat karakter kerajaan Allah itu ada dalam pikiran kita, dalam mulut kita, dalam pendengaran kita, bahkan dalam hati kita. Yang percaya katakan yes. Anggur merupakan tanaman buah yang merambat. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Buah anggur dapat dikonsumsi langsung atau bisa juga diolah menjadi jus. Sudah pernah minum jus anggur di sini? Don't takut minum nanti mabuk. Iya. Jadi buah anggur dapat dikonsumsi langsung atau bisa juga diolah menjadi jus. Itu sangat enak. Atau untuk bahan campuran makanan lainnya. Salah satu fakta yang berkaitan dengan tanaman anggur ialah tidak tahan terhadap air yang menggenang. Tapi butuh pengairan mulai dari proses penanaman sampai kepada pemangkasan. Itu disebut oleh pohon anggur atau anggur yang merupakan tanaman buah yang merambat. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, pokok dan ranting, katakan pokok dan ranting adalah bagian yang tak terpisahkan. Saya pikir ada gambarnya tentang pokok dan ranting.
Pokok dan ranting adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanaman yang menggambarkan hubungan yang erat. Jadi pokok itu dia punya batang yang paling utama, saudara. Batang utama itu ada ranting. Jadi kalau misalnya saudara tanpa batang utama atau pokok anggur yang utama itu lalu tidak akan menghasilkan apapun. Jadi batang pokok anggur utama bahkan juga ranting itu memiliki hubungan yang sangat erat karena dari situ akan muncul buah-buahnya dari situ. Betul atau salah? Akan menghasilkan buahnya dari situ. Jadi kalau pokok anggur tambah dia punya ranting-ranting, tidak ada bagaimana bisa buah ada di situ. Betul atau salah? Benar atau betul? Nah seperti itu ya. Coba senyum dulu kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Aduh luar biasa. Jadi dikatakan di firman Tuhan tadi yang kita baca Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada dua jenis ranting yang digambarkan dalam perikop ini. Yaitu ranting yang berbuah dengan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah akan diapa? Akan dibersihkan, betul? Akan dibersihkan, akan dicuci, akan dikikis, akan sesuatu yang menghasilkan luar biasa. Tapi kalau ranting yang tidak menghasilkan buah, saudara, akan diapa? Dibuang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Lalu menghasilkan apa? Tidak ada menghasilkan apa-apa. Karena rantingnya sudah diapa? Dibuang. Dan ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah pasti tidak luput dari proses pembersihan atau pemangkasan. Yaitu memangkas atau memotong bagian-bagian yang kering dan tidak berguna. Betul? Dipangkas, pangkas nanti tumbuh yang baru. Ranting-ranting yang baru yang kuat. Lalu dalam ranting-ranting itu ada dia punya daun-daun yang lebat. Jadi harus ada pemangkasannya. Jadi kalau tidak saudara tidak ada menghasilkan apa-apa. Katakan tidak ada menghasilkan apa-apa. Ya, jadi bagian yang kering dan tidak berguna, yang mungkin ada ulat atau penyakit di dalamnya. Ulat-ulat kecil biasa bersarang di mana? Daun-daun toh. Daun-daun itu akan ada di mana? Daun-daun itu akan ada di mana? Pintar sekali. Puji Tuhan. Nah seperti begitu saudara. Jadi harus dibersihkan ulat atau penyakit di dalamnya. Ini dilakukan untuk tujuan baik yaitu supaya berbuah lebat. Makanya kalau kita potong-potong-potong, mangga di depan itu sering dipotong, dia punya ranting, dia punya daun-daun karena kan biasa juga berguguran. Waktu setelah dipotong, saudara lihat dia, wow, dia lebat. Bukan saja dia punya daun-daun lebat, tapi apa yang lebat? Buahnya lebat. Justru karena buahnya lebat, bikin kacau. Duh, parah. Jadi justru buahnya lebat, banyak orang saudara. Banyak orang datang untuk apa? Mau merebut buah itu karena buahnya sangat manis. Jadi buah-buah saudara kalau ditanam di rumah Tuhan Allah, puji Tuhan dia berdiri sendiri. Tetap dia punya buah manis. Betulkah salah? Betul? Iya seperti begitu. Oke, grow in Christ. Segala penghalang untuk bertumbuh seperti karakter lama atau kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus dibersihkan. Jadi ini berbicara tentang kita punya karakter harus dibersihkan, dikerat, disunat, dipotong. Tidak bisa ditinggalkan seperti begitu. Yang percaya katakan yes. Ya. Supaya dia bisa menghasilkan sesuatu dan dia bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Makanya datang proses, datang pengikisan, datang persoalan, masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam kehidupan kita itu satu. Supaya kita bisa Bisa terhindar dari hal itu dan bisa menghasilkan buah yang lebat. Yang percaya katakan amin. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting. Dengan tetap berpaut padanya sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah. Jadi Yesus dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Katakan sampai kiri kanan, Ale harus tetap berbuah. Jadi sekali lagi saya katakan ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan di setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara kita harus mempunyai kekristenan yang bertumbuh. Bukan kita sekedar orang Kristen. Bukan sekedar kita bilang kita anak Tuhan. Kita ada di gereja pertobatan. Kita bilang bahwa wah saya lahir dari Kristen. Wah mama saya Kristen. Waktu dia kecil, papa saya Kristen waktu dia kecil. Saya dari kecil sudah Kristen. Tapi sampai besar saudara,
Kita tidak menunjukkan kekristenan kita kepada Tuhan. Buktinya apa? Pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin merosot, bukan semakin hari semakin naik. Untuk menuju penggenapan kekekalan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam Alkitab. Katanya orang Kristen, tapi kita punya sikap perilaku, kita punya tindakan tidak seperti orang Kristen. Tapi seperti apa orang di luar Kristen? Lalu, apanya yang Kristen, saudara? Jadi ada banyak orang percaya yang salah beranggapan tentang kekristenan. Mereka menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan itu sudah cukup. Cukup enough, cukup bagiku. Percaya sudah selesai. Bukan sekedar percaya, saudara. Tapi lain daripada itu. Ada hal-hal yang apa? Yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Ada satu keputusan, ada satu komitmen yang harus kita buat kepada kita, tidak sekedar percaya. Kalau saya percaya berarti saya meninggalkan kehidupan lama saya. Kalau saya percaya kepada Tuhan berarti saya meninggalkan, saya punya masa lalu. Kehidupan saya yang berdosa, yang syarat dengan dosa, itu ditinggalkan. Jadi bukan sekedar kita percaya saja. Katakan bukan sekedar percaya saja. Tuhan, beta percaya Tuhan, beta percaya Tuhan, beta pasti sembuh. Beta percaya Tuhan, beta pasti keluar dari beta punya kehidupan berdosa. Beta pasti percaya Tuhan. Hello, percaya itu butuh apa? Langkah, tindakan, iman. Berarti kita apa? Kita berproses dengan apa? Dengan kehidupan kita. Aduh Tuhan tolong beta, supaya beta bisa keluar dari hal ini. Tuhan tolong beta. Harus ada tindakan iman. Ya Tuhan, saya pasti keluar dari areal ini. Supaya kita melihat kita punya pertumbuhan semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Makanya kan dikatakan pertumbuhan dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Karena pertumbuhan dalam Kristus akan bisa kita nikmati. Kehidupan kita akan menikmati hal-hal yang kekal. Tapi pertumbuhan di dalam Kristus, Tuhan bilang apa? Kalau kita di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang kita hasilkan karena kita hidup di luar Kristus. Pastikan kita semua hidup di dalam Kristus. Katakan sampai kiri kanan. Jadi yang Tuhan kehendaki sesungguhnya setelah kita percaya dibaptis dengan air dan Roh Kudus sehingga kita menjadi saksinya. Akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jadi tidak sekedar percaya, ada proses-proses di perjalanan lewat kehidupan kita. Bukan sekedar kita percaya. Kita apalagi kita dibaptis, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi bukan sekedar percaya, tapi ada proses-proses apa? Pembaruan. Ada proses-proses di mana kita diubahkan oleh Tuhan. Itu disebut dengan pertumbuhan rohani. Jadi saudara, tema ini memang langsung dikasih oleh kita punya koordinator youth ya, Pastor Lady. Lalu beliau sampaikan ini tema kami di youth, jadi harus disampaikan Pastor Ana. Oke, puji Tuhan. Jadi beliau yang tentukan tema. Jadi kita berkhotbah kadang-kadang itu beliau tentukan tema itu. Bukan beliau berdasarkan beliau punya kehendak sendiri, tapi itu dari Tuhan didoakan lalu beliau kasih kami tema. Jadi tema ini langsung tema besar dari kita punya koordinator youth. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, pertumbuhan dalam Kristus berarti kita butuh asupan gizi, butuh nutrisi, vitamin dari sorga untuk memenuhi kita punya kebutuhan rohani. Karena memang kita butuh itu. Betul saudara? Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara kita lihat kalau proses pertumbuhan bukan langsung kita besar ya. Atau Rich, waktu Anda lahir dari kandungan ibu, langsung Rich besar kayak begini. Langsung minta, mama beta mau makan. Tidak saudara. Tapi prosesnya itu ada. Dari apa? Dari bayi. 1 hari, 2 hari. Baru owe. Nah, jadi waktu dia lahir dia bilang itu oe. Belum bisa bilang mama beta mau makan mama. Mama beta mau pergi jalan-jalan di ACC, di MCM. Hello. Itu anak ajaib kayaknya, tapi saya yang ada. Itu anak bikin-bikin itu. Itu anak pakai-pakai kalau ada yang seperti begitu. Tidak ada orang keluar langsung mama beta mau makan. Mama beta mau pergi di MCM. Mama beta mau pergi berjalan beta mau tamang.
Itu pakai-pakai namanya. Tapi di sini kita selalu saja bilang seperti begitu. Waktu kita lahir, pertama yang kita bilang apa? Owe, 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 owe. Yang percaya katakan amin. Jadi proses pendewasaan Yesus juga seperti begitu. Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-52 atau 40, Lukas 2 ayat yang ke-40 dan 52. Menegaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Yang percaya katakan amin. Juga mengalami pertumbuhan. Nah, bayangkan ini dia 100% manusia, saudara. Ia bertumbuh dari seorang anak. Kalau kita lihat ayat yang ke-40 dikatakan begini. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Betul? Berarti anak itu dulunya dia kecil. Dia mengalami namanya bayi karena dia 100% manusia. Menjadi seorang yang dewasa rohani. Lalu ayat yang ke-52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi dari awal, jadi proses pertumbuhan bukan langsung kita besar, tapi ada proses-prosesnya yang kita akan alami dari kecil, dari remaja sampai kita youth, pemuda, bahkan juga sampai dewasa. Jadi ada dia punya tingkatan-tingkatan, katakan tingkatan. Perubahan dari seorang anak menjadi seorang dewasa rohani, itulah yang dimaksudkan dengan proses pertumbuhan. Perubahan dari anak menjadi dewasa, itu disebut dengan proses pertumbuhan. Kalau waktu kita kecil, mama suap beta dong, betul? Tapi waktu kita besar, apakah waktu kita umur 30 tahun, mama suap beta dong, dalam nama Yesus, sepak pi boleh. Betul, jadi dia punya tingkatan-tingkatannya ada. Nah seperti begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani tidak bisa terjadi pada waktu yang singkat. Yang percaya katakan amin. Tidak mudah kita membalikkan sebuah telapak tangan. Bukan waktu yang singkat untuk menjadi dewasa rohani saudara. Tetapi butuh proses, katakan butuh proses. Butuh sesuatu yang sulit, butuh kesakitan di situ saudara. Bahkan pengalaman atau umur tidak bisa menentukan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Orang itu dikatakan dewasa rohani bukan karena dia punya umur 30, 40, 60, 80, 100 tahun, belum tentu. Dia ada di gereja bertahun-tahun berabad-abad, tetapi dia tidak dewasa rohani. Dia punya pertumbuhan iman itu nol. Dia punya karakter bobrok. Jadi bukan tergantung dari dia punya umur. Walaupun dia punya umur baru 17 tahun seperti Yesus. Dia punya umur baru 20 tahun. Tapi kalau dia bisa menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Saya percaya dia dewasa rohani. Dia punya pertumbuhan iman itu kuat, kokoh. Yang percaya katakan amin. Makanya pertumbuhan dalam Kristus itu sangat penting. Yuk katakan sampai kiri kanan. Jadi saudara, satu pengalaman tidak bisa menjadikan kita dewasa rohani. Tetapi melalui banyak proses itulah yang menjadikan kita dewasa rohani. Satu pengalaman tidak cukup membuat kita dewasa rohani saudara. Tapi kita melalui proses. Bukan satu proses, bukan dua proses. Tapi berulang-ulang. Masa-masa pengikisan, masa-masa dipotong, dikerat, disunat. Itu sakit saudara. Dia berulang-ulang. Melalui banyak proses itu yang menjadikan kita dewasa rohani. Makanya kan dewasa rohani bukan ditentukan setiap minggu kita datang ibadah. Wih dia paling dewasa. Sikap kita yang menentukan kita dewasa atau tidak. Pergaulan kita dengan teman. Tutur kata kita. Pikiran kita yang negatif atau positif. Hati kita yang masih simpan dendam. Itu bisa diukur dari situ. Kita dewasa rohani atau tidak. Masih simpan orang punya kesalahan berpuluh-puluh tahun. Anda dewasa atau tidak? Saya minta maaf. Kalau Anda masih simpan kesalahan orang berpuluh-puluh tahun. Anda tidak dewasa rohani. Tidak ada pertumbuhan rohani dalam diri Anda. Karena Anda masih kanak-kanak dan masih membutuhkan susu. Yang percaya katakan wow. Musik wow. Senyum dulu kiri kanan saudara. Aduh luar biasa, ini firman Tuhan yang Tuhan kasih buat saya. Ya, jadi saya percaya semua kita di sini dewasa dalam Tuhan. Amin. Semua kita punya pertumbuhan rohani kuat. Amin. Karena firman Tuhan yang sering berulang-ulang kita dengar. Betul? Di ibadah raya, ibadah komsel, ibadah youth,
Bahkan ibadah-ibadah persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita punya pertumbuhan rohani semakin hari semakin kuat. Saudara bertahan, katakan sampai kiri kanan bertahan. Bertahan saudara, jangan lari, bertahan. Kemarin-kemarin ada satu anak muda bilang buat mama gembala begini. Ayo mama ya beta mau pergi dari Ambon juga. Beta mau pergi pelayanan di manakah. Weh, jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Mau pergi pelayanan di mana, tetap Tuhan ikut sah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Sebab kita sedang diproses untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hadapi proses itu saudara. Orang yang berhenti beribadah berarti berhenti untuk bertumbuh. Makanya kenapa harus Anda ibadah? Anda punya gembala komsel hanya tekan-tekan Anda ibadah itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa bertahan. Anda bisa bertumbuh di balik proses atau di balik ibadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Anda sering dengar, Anda diubahkan atau Anda tetap seperti begitu. Bertumbuh dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Orang yang berhenti beribadah berarti berhenti untuk bertumbuh. Akibatnya segala sesuatu di sekitarnya akan alami kematian. Dia mengalami kematian. Kematian apa? Kematian rohani, kemerosotan rohani. Dia pikir dia baik-baik saja saudara. Oh biasa tuh, padahal kita tidak tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan roh Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Terlepas dari kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari pokok anggur yaitu Yesus sendiri. Yang percaya katakan amin. Mau bertumbuh secara luar biasa, bertumbuh berarti ke bawah atau ke atas? Ke atas, walaupun Anda pendek. Aduh dia saya pendek. Lalu dia tingginya misalnya 150, 152. Lalu saya tingginya 140. Ada ya? Ada 140 ya? 140. Ada yang sini tinggi 140? Atau rata-rata 150, atau 52, atau 53, atau 54, 55, 6, 7, 8, 9, 10. 160 ada 160. Jadi saudara kita bertumbuh itu ke atas bukan ke bawah. Ke bawah itu akar. Akar itu yang akan mengokohkan kita bisa bertumbuh ke atas. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara pastikan Anda bertumbuh. Jangan sampai kita ditarik oleh situasi-situasi yang membuat kita geram, sakit hati, depresi. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam Kristus. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi sulit apapun. Yang percaya katakan amin. Setiap langkah kecil dengan iman merupakan langkah besar menuju pertumbuhan rohani. Dari langkah kecil saudara. Akan membuat Anda menjadi langkah Anda itu besar. Menuju pertumbuhan rohani dari yang kecil. Tidak bisa dari yang besar. Betul? Dari perkara-perkara yang kecil baru kita dipercayakan untuk mengalami atau menikmati perkara-perkara yang besar. Tuhan saya mau berkat yang banyak. Tuhan saya mau menikmati kelimpahan. Tapi tidak mau menghadapi proses. Tidak mau menghadapi kesulitan. Maaf. Sorry Tuhan bilang. Sorry maaf juga. Seperti begitu. Proses untuk bertumbuh dalam Kristus, grow in Christ, sehingga menjadi dewasa rohani, ada 3 hal yang terjadi, yaitu pembentukan, saudara, yaitu pembentukan, disiplin dan pelatihan. Proses untuk bertumbuh dalam Kristus, sehingga menjadi dewasa rohani, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita, pembentukan, disiplin, dan juga pelatihan, pembentukan, pelatihan dan disiplin. 3 hal ini kita harus lakukan, 3 hal ini harus kita alami. Katakan alami. Sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita. Betul saudara? Siapa yang mau terus menerus dihadapi dengan masa-masa yang sepertinya galap ini galap. Atau masa-masa yang sulit sukar, tidak ada yang mau saudara. Semua katang lagi. Semua katong mau menghadapi, yang enak saja, yang aman saja, yang
Damai-damai saja, sehingga ada terjadi apa-apa. Kalau Anda mau seperti begitu, silakan pergi di hutan. Ada harimau, ada kambing, ada babi, ada apa lagi? Kerbau, ada anjing. Silakan berteman dengan mereka kalau tidak mau hidup seperti begitu. Selama saudara kita masih ada di muka bumi ini dan kita masih bisa bernafas, masih hidup saudara, dan masih ada di sekitar, dikelilingi oleh orang-orang di sekitar kita, ingat kita tetap digesek, diproses. Penggesekan itu sakit, iya sakit. Digesek satu dengan yang lain. Betul Seng? Betul? Iya. Jadi kita harus bisa mau dibentuk orang yang bertumbuh dalam Kristus sehingga dia bisa menghadapi atau dia bisa mengalami kedewasaan rohani atau pertumbuhan rohani. Dia mau dibentuk, katakan sampai kiri kanan. Allah itu harus dibentuk. Tuhan membentuk hidup kita. Mengapa? Karena dosa telah merusak dan menghancurkan segala sesuatu dalam hidup manusia. Betul? Sehingga saudara, secara rohani manusia telah menjadi rusak dan hancur. Katakan rusak. Dan tidak ada yang benar dalam dirinya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus mau mati disalib buat kita untuk mengembalikan rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Katakan wow. Oleh sebab itulah kita harus mau alami proses pembentukan. Katakan pembentukan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada banyak hal yang Tuhan bentuk dalam diri kita. Betul? Ayui. Waktu beta di luar Tuhan, waktu beta belum bertobat, belum diselamatkan, beta punya kehidupan paling sanange. Beta pun tamang-tamang minum mabuk, beta pun tamang-tamang narkoba, beta pun tamang-tamang maki paling banyak. Tapi waktu setelah beta kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat beta, aduh beta kayak sendiri sah. Saya ada orang pertama yang beta. Ujung-ujungnya dong bilang beta apa? Pendeta setan ini dari mana? Betulkah yang saudara? Waktu katong berteman dengan orang seperti begitu, katong tamang paling banyak. Komunitas paling banyak. Tapi waktu katong sudah terhindar, kita diselamatkan. Yesus hadir dalam kehidupan kita saudara. Kayak kita areng-areng sarits. Kayak katong sendiri, beta pun tamang mana? Saya ada tamang. Saya ada tamang. Saya ada orang bertamang yang beta. Saya ada orang bertamang dengan Anda di luar. Tapi di dalam gereja banyak orang bertamang dengan Anda. Karena Anda sudah lahir baru. Yang percaya katakan amin. Coba colek dia kiri kanan, jangan ngantuk. Dalam setiap hari yang kita jalani saudara, Tuhan bekerja membentuk rohani kita. Antara lain bagaimana cara kita berpikir dan sikap hati di dalam merespon segala sesuatu. Jadi setiap hari, kalaupun ada pembentukan sakit saudara dalam kehidupan kita, tapi kita tidak sendiri. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi pembentukan itu tujuannya ada saudara. Tujuannya supaya kita melihat. Kita punya iman semakin hari semakin kuat. Melotot lagi. Melatih kita punya otot-otot iman. Bukan melotot, melongang. Melatih otot-otot iman kita supaya semakin hari semakin kuat. Itu tujuan pembentukan. Lalu kita apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dibentuk, tidak ada pengeluhan bersungut-sungut, menggerutu, tidak ada. Syukur Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita berhasil dalam proses pembentukan saudara, siap-siap terima berkat besar dari Tuhan. Siap-siap terima keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan dari Tuhan. Ada yang mengalami seperti begini? Saya percaya ada di antara Anda yang mengalami hal seperti begini. Rasa-rasa mau keluar saja. Saya mau dibentuk. Kadang-kadang mau berontak saja. Hati ini akan kayak, kayak mau keluar ini dari tubuh. Jantung ini kayak mau copot saja dari tubuh. Saudara, paling ngeri, katakan ngeri. Tapi saudara, Anda bertahan. Di balik Anda bertahan kepada Tuhan, nantikan keranjang-keranjang berkat sementara datang menjumpai Anda dan Anda bisa menikmati hasil yang luar biasa. Yang percaya katakan yes. Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan apapun proses yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Makanya pertumbuhan dalam Kristus. Pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin kokoh dalam Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini termasuk jika kita alami kehancuran atau kegagalan. Kita harus tahu bahwa itu terjadi karena Tuhan sedang
membentuk kita. Kadang-kadang air mata keluar. Betul saudara? Kadang-kadang saya bisa bilang lah dengan kata-kata. Terlalu banyak. Tapi saudara tahu, kalau Anda bertahan sampai hari ini, itu berarti ada keberhasilan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat Anda. Amin saudara. Iya, memang pembentukan itu amat sangat menderita. Tapi saudara bertahan. Orang yang bertahan sampai selesai, garis finish. Berlari sampai di garis finish. Saya percaya orang-orang itu akan mendapat mahkota kehidupan. Mahkota kebahagiaan. Mahkota keindahan. Mahkota kenikmatan bersama dengan Tuhan. Karena dia mampu untuk bertahan. Yang bertahan saja. Kalau yang bertahan saya bisa. Katakan sampai pikirkan yang bertahan saya bisa. Pembentukan adalah saudara penghancuran segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Supaya kita merendah. Supaya kita menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Pembentukan itu ada supaya membuat kita semakin rendah hati. Ya Tuhan. Pembentukan itu ada bukan kita saling menyalahkan. Saling menuduh orang satu dengan yang lain. Oh karena saya yang lapor. Oh ini karena dia. Ini karena dia. Waktu lihat dia langsung buang muka. Leher langsung. Aduh. Sing balik-balik lah. Tolong baliakan dong. Pembentukan bukan seperti begitu saudara. Pembentukan berarti menerima segala sesuatu yang terjadi. Kondisi, situasi yang terjadi. Diterima. Yang percaya katakan amin. Jadi hal-hal buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus bisa menghadapi dengan segala yang baik. Artinya bahwa kalau Anda dikatakan Anda bertumbuh, berarti Anda bisa mengikis, mengkerat, Anda punya hal-hal buruk dalam diri Anda. Menyunat sesuatu dalam diri Anda yang buruk-buruk. Semuanya dikikis, dibuang saudara. Hal-hal buruk itu seperti apa? Tidak mau mengampuni. Suka sekali simpan kesalahan orang lain bertahun-tahun. Suka sekali lihat orang yang dibenci itu celaka, binasa. Pikiran jahat, pikiran negatif tentang orang lain. Ketawa atas penderitaan orang lain. Aduh maaf, saya tidak bisa seperti begitu. Muka, wajah ini kanes dengan orang. Aduh bagaimana ya, maaf saya tidak tahu seperti begitu. Saya tidak bisa bikin seperti begitu. Pikiran negatif tentang orang lain. Ketawa atas penderitaan orang lain. Suka bicara ha, ketawa atas penderitaan orang lain. Jadi saudara, ketawa atas penderitaan orang lain. Suka bicara buruk-buruk tentang orang lain. Kasih jatuh orang lain. Bicara buruk-buruk kepada orang lain tidak puas. Langsung kasih naik di status. Saking kita benci kepada orang itu. Kita lagi dibentuk. Kita lagi dibentuk. Kita lagi dibentuk dan kita lagi dibentuk. Jadi kalau kita tidak mau dibentuk saudara, dan kita mau tetap seperti begitu, tidak ada kedewasaan rohani, kerdil rohani, maaf Tuhan tidak pakai. Katakan sampai pikiran Tuhan tidak pakai. Tuhan mau memakai orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang rendah hati, yang mau diproses, iya Tuhan terima kasih. Tuhan mau pakai orang-orang yang bersyukur di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia, tidak menyalahkan orang lain. Yang percaya katakan amin. Jika kita bersedia dibentuk oleh tangan Tuhan, kita harus menjadi seperti tanah liat. Rusak toh, tapi dibentuk kembali, rusak dibentuk lagi, rusak dibentuk lagi, rusak dibentuk lagi. Jadi tujuan pembentukan saudara adalah supaya kita mempunyai roh yang benar dan nilai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang berikut pelatihan. Pertumbuhan dalam Kristus sehingga membuat kita dewasa dalam Tuhan. Kita bertumbuh semakin hari semakin naik bukan turun, yaitu kita harus masuk dalam proses pelatihan. Katakan pelatihan sambil kiri kanan. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan seperti training ya. Training kalau di BCA itu ada training 3 bulan, ada 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Ada yang training cuma hanya 2 minggu, 3 minggu. Jadi proses-proses itu training supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Dia punya apa? Dia punya perusahaan itu sendiri. Makanya di training supaya tahu ini, tahu itu dan lain sebagainya. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri.
atau orang lain yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna. Jadi tujuan dari pelatihan itu yang pertama untuk meningkatkan keterampilan ini dalam dunia sekuler. Untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Jadi tujuan dari pelatihan itu ada keterampilan, ada kompeten, ada operasional, dia bisa menyelesaikan masalah operasional, dia dipromosikan, dia mengenal dia punya organisasi atau dia menjadi produktif. Nah, itu tujuan dari training atau pelatihan itu dalam dunia natural atau dalam dunia kerja, betul ya? Nah, demikian dalam hal rohani, katakan dalam hal rohani saudara. Proses pelatihan itu perlu dan penting, katakan perlu dan penting. Menjadikan kita dewasa dalam Tuhan. Kalau bertumbuh dalam Kristus harus bisa masuk dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, betul? Pelatihan-pelatihan yang berupa apa? Masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita alami. Jadi proses untuk bertumbuh dalam Kristus sehingga menjadi dewasa rohani tidak ada jalan lain. Mau dilatih, katakan dilatih. Mau dibentuk, dilatih bukan berhari-hari, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bukan. Tapi saya tahu dilatih itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun sampai jadi sesuatu. Betul atau salah? Betul atau benar? Itu proses pelatihan, katakan proses pelatihan. Proses pelatihan dibutuhkan pertahanan yang kuat. Waktu pada saat pelatihan terhadap kesulitan, stres, kecewaan, siapa yang kita harapkan, siapa yang kita andalkan, manusia atau Tuhan. Jadi banyak proses-proses pelatihan terjadi dalam perjalanan saudara. Waktu proses-proses pelatihan terjadi dalam perjalanan, siapa yang kita andalkan, siapa yang kita prioritaskan. Siapa yang kita utamakan, siapa yang kita sisihkan, Tuhan atau manusia. Kalau Tuhan kita diberkati, bahkan firman Tuhan bilang, siapa yang mengandalkan Tuhan yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia diberkati. Tapi siapa yang mengandalkan manusia, dia akan hidupnya terkutuk. Andalkan siapa? Andalkan manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan, Anda diberkati. Kalau manusia, Anda dikecewakan. Katakan sampai kiri kanan, pilih yang mana? Manusia atau Tuhan? Jadi bergesek dengan teman-teman di kampus, di sekolah, teman-teman kantor, salah satu bentuk pelatihan. Supaya Anda bertumbuhnya itu ke atas. Waktu Anda digesek, Anda balik gesek, dia kasing. Waktu Anda bergesek, balik gesek kasing. Waktu dia berbuat jahat kepada Anda, balik balas jahat kasing. Ayo pilihan di tangan Anda, coba bilang. Balik balas jahat keseng. Atau jahat dibalas dengan baik. Pilih yang mana? Jahat balas jahat atau jahat balas baik? Good. Saya percaya kalau Anda lakukan seperti begitu, Anda punya pertumbuhan rohani semakin hari semakin naik. Bahkan berkat-berkat spesial menanti Anda. Teruslah berlatih karena proses berlatih tidak mengkhianati hasil. Jalani prosesnya. Nikmati hasilnya. Tidak semua orang hebat tanpa proses yang kuat. Betul? Berproses dalam pelatihan itu tidak mudah dan butuh waktu lama saudara. Mulai dari diremehkan karena pemula. Dikucilkan, dihina. Betul? Bahkan dibenci. Adalah bagian dari proses. Itu proses pelatihan. Maka bersabarlah dan jadikanlah itu semua motivasi terhebat untuk membuktikan bahwa beta bisa. Katakan Ale bisa. Ya, jadi saudara terkasih, Anda berlatih itu tidak mengkhianati hasilnya. Jadi teruslah berlatih. Sampai kapan Anda bisa. Sampai disitulah Tuhan akan memampukan Anda. Jangan berhenti berlatih. Berlatih bukan secara fisik, tapi roh. Jiwa batin ini, sangat menderita, sangat sakit. Tapi teruslah berlatih. Karena apa yang terjadi? Berlatih karena proses berlatih tidak mengkhianati hasil. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, menjadi kompeten, bisa menyelesaikan masalah saudara. Tujuan pelatihan adalah promosi. Siap-siap terima promosi. Kalau saat ini Anda diburuk-burukin, dijelek-jelekin, dihina, siap-siap terima promosi. Diburu-burukin, dijelek-jelekin karena kebenaran, siap-siap terima promosi. Katakan sampai kiri kanan, siap-siap terima promosi. Tujuan pelatihan mengenal Yesus lebih dekat lagi.
Tujuan pelatihan menjadi Anda produktif, proaktif, Anda aktif, tidak pasif. Katakan, Anda itu produktif, aktif, tidak pasif. Yang berikut disiplin. Bertumbuh dalam Kristus membuat kita dewasa rohani. Kita punya pertumbuhan rohani semakin hari semakin di atas, disiplin. Kita harus bisa mengalami namanya disiplin. Kalau kita menghadapi pergumulan yang besar, persoalan yang rumit, belajar untuk tidak minta pembelaan manusia. Disiplin mulut, disiplin sikap. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba senyum dulu kiri kanan. Ya, jadi kalau kita menghadapi pergumulan, persoalan yang rumit, belajar untuk tidak minta pembelaan manusia. Disiplinkan tubuh ini, mulut ini, pikiran ini. Belajar Tuhan itu hakim yang adil. Waktunya tiba dia membela kita. Waktunya tiba dia adalah hakim yang adil. Dia itu adil saudara, dia akan apa? Dia akan mengadili kita punya perkara-perkara. Kalau kita hidup benar, dia akan melakukan keadilannya dalam kehidupan kita yang benar. Jadi jangan takut. Makanya disiplin diri. Diam sejenak, tutup mulut, kunci itu. Mulut itu dikunci, tutup dalam mulut. Tutup dalam mulut itu jangan bicara apa-apa. Lalu diam tenang. Dengar Tuhan, Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau ngomong apa? Saya percaya Anda punya kekuatan di situ. Disiplinkan Anda punya diri. Amin. Tidak perlu cari pembenaran kepada orang-orang di luar sana. Dia salah dan saya benar. Tidak perlu. Belajar untuk mendisiplinkan diri dan biarkan nanti Tuhan yang bertindak. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, pertumbuhan dalam Kristus. Kalau kita mengalami pertumbuhan dalam Kristus, saya percaya kita bisa menikmati pertumbuhan-pertumbuhan rohani itu menujunya ke atas. Tapi saudara siap untuk dibentuk, dilatih dan disiplin. Siap untuk menikmati 3 hal ini. Dan saya percaya ketika kita nikmati ketiga hal ini, maka hal-hal yang takjub dalam kehidupan Anda Tuhan akan buat. Yang percaya katakan amin. Yang paling terakhir, ciri-ciri bertumbuh dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ciri-ciri bertumbuh dalam Kristus. Tadi kita lihat kan kita sudah masuk di proses namanya pelatihan, pembentukan, apalagi disiplin. Dan yang sekarang kita masuk lagi ciri-ciri yang berikut. Waktu kita sudah mengalami semua itu, ayo kita berlomba-lomba menikmati ketika kita bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam Dia berarti kita punya hubungan erat dengan Dia. Ketika kita menerima Yesus masuk dalam hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia ditebus dari kehidupan berdosa dan diselamatkan. Kita berhak tinggal dalam Kristus. Kita punya apa? Kita punya hubungan dekat, kita punya hubungan erat dengan Yesus karena kita tinggal dalam Dia. Makanya kan waktu kita tinggal dalam Dia, berarti semua hal-hal yang berbau duniawi itu disingkirkan, ditinggalkan saudara. Tidak ada satupun yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya kan kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau tinggal dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, semuanya dibersihkan. Bapak ampuni beta Tuhan, beta punya kesalahan paling banyak di sepanjang hari ini. Tuhan kuduskan beta punya hati, kuduskan beta punya mulut, baru kita bisa berjumpa dengan Bapa. Betul atau salah? Nah kalau seperti begitu sudah selesai, lalu kita masuk lebih deep, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi itu, pokok anggur ya, yang dia punya ranting utama itu tidak bisa pisah dari ranting-ranting, sudah tidak bisa pisah. Dia itu punya kaitan yang erat, dia punya hubungan yang erat sama dengan manusia, dengan Tuhan. Maka saya katakan tadi, di luar Tuhan kita binasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita butuh Tuhan. Katakan sampai pikirkan Anda itu butuh Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Tuhan saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini daging. Kita ini manusia berdosa. Banyak hal yang kita buat menyakiti hati Tuhan. Makanya kita harus butuh Tuhan. Kita harus undang Dia dalam hati kita sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga pertumbuhan rohani kita akan semakin hari semakin nyata. Yang tabiat, yang suka pancuri, suka pembohong, penipu, parlente, apalagi
yang suka apa? Merokok, yang suka apa lagi? Seks bebas, minum-minuman keras, narkoba, suka bam maki kiri kanan, sumpah serapah kiri kanan, semuanya dihancurkan. Karena kita apa? Tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus seperti apa saudara? Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa. Satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Anda tidak pernah renungkan firman Tuhan setiap hari, bagaimana Anda mungkin tinggal dalam Tuhan? Tidak akan pernah bisa. Yang percaya katakan amin. Ciri-ciri yang pertama, pertumbuhan dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, tinggal dalam Kristus, tinggal dalam hadiratnya. Saya percaya ketika kita tinggal dalam Kristus, yaitu kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih intim, baca firman Tuhan, berdoa, satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan, maka saya percaya kita punya hal-hal tabiat-tabiat dosa akan disingkirkan, akan dihancurkan. Dan kita akan semakin hari semakin bertumbuh ke atas bukan ke bawah. Yang kedua, harus berbuah. Amin. Tinggal dalam Kristus, yang kedua harus berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ciri-ciri orang bertumbuh di dalam Kristus yaitu tinggal dalam Kristus. Setelah dia mengalami hubungan erat, dekat dengan Kristus, dia tunjukkan perubahan-perubahan dalam dirinya. Itu buah-buah pertobatan. Yang percaya katakan amin. Hidupnya mengalami transformasi, perubahan yang terus-menerus ke arah Kristus, ke arah yang lebih baik. Meneladani sifat Kristus, meneladani sifat Yesus. Dia memiliki karakter Yesus dalam dirinya. Maka ia berbuah banyak. Entah itu buah-buah pertobatan yang setiap hari orang di luar sana lihat, dan juga buah-buah jiwa. Jadi saudara, orang tidak lihat berapa kali kita datang ibadah, tapi orang lihat setiap hari kita punya sikap kelakuan. Di kantor, apalagi dengan kita punya teman-teman kantor. Itu membuktikan. Kita berbuah tidak, atau cuma hanya seperti begitu saja. Berbuah, buah-buah pertobatan. Buah pertobatan artinya bisa dilihat, dirasakan, dialami. Wow, kita paling senang Gary itu. Dulu dia narkoba paling kuat, tapi puji Tuhan sekarang dia sudah bertobat, dia sungguh-sungguh. Dia yang seperti begitulah ya. Kemarin ada satu ibu, karena memang dia punya masa lalu itu narkoba. Dia punya teman minta gonceng. Saudara, dia punya teman minta gonceng, lalu tiba-tiba dia punya teman begini, saya mau kasih yang 1 kilo. Karena memang dia punya masa lalu narkoba. Saya mau kasih yang 1 kilo. Sing maaf tamang, beta sing bisa karena beta sudah bertobat, beta sing begitu lah. Sing sekali-sekali hari ini jua mau. Sing maaf jua. Saudara, waktu dia turun tanpa dia punya teman yang bonceng dia dengan motor, taruh 1 kilo dia punya sak, barang dia punya. Sekarang kan tren dengan apa tuh, celana panjang yang sak kiri kanan toh. Maka dia taruh 1 kilo. Saudara tahu 1 kilo itu apa? Syabu-syabu. Dia taruh di saknya saudara, dia punya sak ini. Waktu dia jalan-jalan, dia tidak tahu ada polisi dari belakang ikut dia. Coba bayangkan saudara, pengkhianatan. Hati-hati dengan pengkhianatan. Dia tidak tahu kenapa polisi ikut dia. Polisi ikut dia dari belakang, tapi dia bilang, oh Tuhan, tidak masalah karena memang dia ada di gereja ini. Tidak masalah Tuhan, beta mau buang akan barang ini, lalu beta mau pulang ke beta punya rumah. Saking seperti begitu saudara, dia buang, dia punya itu tuh sabu-sabu itu di dalam dia punya kantong di tempat sampah. Tiba-tiba polisi bilang, saya udah bawa apa tuh? Saya punya kantong. Langsung dia jelaskan, Pak beta minta maaf, beta punya tamang tadi yang naik dengan beta, yang taruh di beta punya sak. Beta saya seperti begitu lah Pak, beta sudah bertobat. Puji Tuhan, waktu dia bilang begitu langsung polisi tinggalkan dia saudara. Padahal saya tahu kalau orang sudah pakai itu saudara, kalau orang sudah pegang itu saja, sudah ada taruh dia punya kantong, beta percaya dia pasti bermasalah dan dia pasti masuk penjara. Tapi puji Tuhan, Tuhan bela dia. Katakan Tuhan bela dia. Tuhan bela dia saudara, karena dia tahu dia sudah bertobat, itu buah pertobatan. Dia meninggalkan dia punya manusia lama dan dia masuk pada dia punya kehidupan yang baru. Yang percaya katakan amin. Musik silakan ke depan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan,
Ingat buah-buah pertobatan yang Tuhan mau untuk kita hasilkan, yaitu kita punya sikap. Kita punya tindakan, kita punya tutur kata. Kita bicara dengan orang, tata krama, etika, sopan santun. Menghormati orang-orang di sekitar kita, menghormati hamba Tuhan yang ada di sekitar kita. Buah-buah pertobatan itu banyak. Artinya dulu beta narkoba, sekarang tidak. Dulu beta merokok, sekarang tidak. Waktu kita mengalami hal yang demikian saudara, kita lepas dari itu, saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Allah. Bukan saja itu, kita menghasilkan buah-buah jiwa. Karena kita punya kesaksian hidup. Dan membawa orang-orang ada di tempat ini. Itu buah-buah pertobatan. Yang percaya katakan amin.